hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga,
Saat ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, berbicaralah bagi kami. Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkata bahwa kita mau mengandalkan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kita, maka pengakuan ini, saudaraku, harus benar-benar lahir dari kedalaman hati kita yang mau benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kebahagiaan di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita mau menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kebahagiaan di dalam hidup kita, maka kita tidak boleh takut terhadap keadaan apapun yang kita alami di dalam hidup ini. Sebab kita akan tetap percaya bahwa tidak ada sesuatu yang dapat membuat kita merasa begitu bahagia selain Tuhan, satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Saudaraku, ini harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya, di mana kita tidak lagi menaruh kebahagiaan hidup kepada harta duniawi yang kita miliki. Apapun yang kita miliki, semua itu hanyalah kebahagiaan yang semu, yang sementara, kebahagiaan yang tidak bernilai kekal, kebahagiaan yang fana. Kita harus memiliki prinsip seperti apa yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi saudaraku, ketika kita mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup kita, kita tidak pernah mengingini apapun yang ada di dunia ini. Karena fokus kita bukan dunia ini, tetapi fokus kita sudah ditujukan kepada hidup kekal di dalam kerajaan Bapa di sorga. Jadi saudaraku, alasan kita hidup saat ini bukan karena mau menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi satu-satunya alasan kita hidup saat ini adalah Tuhan dan kerajaannya. Ini harus menjadi fokus hidup kita. Oleh sebab itu kita harus mulai membiasakan diri untuk mematikan setiap keinginan diri yang hanya lahir dari hawa nafsu diri, yang selalu ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudaraku, fokus hidup kita harus satu, Tuhan dan kerajaannya, tidak boleh ada yang lain. Jika kita memiliki prinsip hidup seperti ini, maka apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah cemas. Karena kita tahu semua persoalan, tantangan, masalah, pencobaan-pencobaan yang datang, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk menolong kita. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan dengan jelas berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus belajar untuk menaruh percaya kepada Allah bahwa apapun keadaan hidup yang kita hadapi, yang kita alami saat kita berada di dunia ini, kita harus tetap percaya bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung semuanya itu. Itulah kenapa firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus melihat itu sebagai persoalan hidup yang biasa. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengalami itu, Bapa akan memberikan kepada kita
pertolongan yang datang selalu tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengarahkan fokus hidup kita hanya berjalan menuju kerajaan Bapa di sorga, ketika kita mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada kebenaran-kebenaran Allah, ketika kita mengarahkan fokus hidup kita untuk tetap hidup di dalam kesucian kekudusan Allah, maka Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semua persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Saudaraku, orang yang mau sungguh-sungguh menaruh percaya kepada Allah, orang yang mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kebahagiaan hidupnya, tidak akan pernah takut terhadap apapun. Sebab ia akan percaya bahwa Allah setia dengan janjinya. Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita mau berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mau berjuang untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Saudara, persoalan hidup yang kita hadapi, mungkin bagi kita ukurannya itu berat, tetapi ingat baik, firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya di dalam segala keadaan, di dalam segala persoalan, kita tahu Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kita, yang memberikan kepada kita pertolongan, yang memberikan kepada kita jalan keluar. Dan itulah yang akan membuat kita hidup mengucap syukur di dalam segala keadaan, di dalam segala perkara. Karena kita tahu dunia ini bukan tujuan kita, tetapi kerajaan Bapa di sorga satu-satunya tujuan hidup kita, dan Dialah sumber kebahagiaan kita yang kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah memberkati kami. Firman-Mu yang sudah menyadarkan setiap kami. Kami mau belajar untuk tidak mengingini apapun yang ada di dunia ini. Dan kami mau menjadikan Engkau satu-satunya sumber kebahagiaan hidup kami selama kami masih hidup di dunia ini, sampai nanti kami kembali kepada Bapa di sorga. Terima kasih yang mulia Allah Roh Kudus, kami bersyukur telah memberikan kepada kami hikmat pengertian, dan kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini, saudaraku. Percayalah, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.